Gara-gara istriku juga aku jadi cacat, Mas. Maksudnya? Saya tidak lihat ada polisi tidur karena baca chat itu. Akhirnya motor saya mental, jatuh. Kaki aku bengkok, masih bengkok. Jadi aku berpikiran istri aku yang membuat aku cacat. Seumur hidup lagi. Kita pernah berantem besar. Hampir cerai itu, Mas. Cuma karena gara-gara berak. Cerai gara-gara berak. Oke, tapi gimana rasanya tahu bahwa suami kamu justru yang dia bayar Hendra malah? Aku ngerasa kayak dijual sama pria yang beristri. Aku kayak pelakor, Mas. Kamu ngapain sih ngajak aku kesini lagi ke Mas Uya? Karena kamu udah dengar curhatan aku. Justru aku di sini ingin minta maaf. Oh, ini yang kemarin ini yang kamu ngejual istri lo kan? Iya kan? Suruh macarin istri lo bayar orang kan? Iya, Mas. Tapi bukan begitu maksudnya. Kenapa Anggi marah kenapa? Ya, dia kayak ngejual aku gitu, Mas, ke temennya. Buat pura-pura deket-deketin aku. Kamu yang selingkuh kok jadi kamu yang marah sih ke aku? Ya kamunya, kenapa ngebayar-bayar temen kamu? Kamu nggak yakin sama aku? Mau ngetes-ngetes aku? Tapi kamu nikmatin kan, akhirnya kamu sampai suka. Ya aku kalau nyaman aja sama dia, karena dia baik. Oke, sekarang gini aja. Gue penasaran juga, Mas. Gue terus terang kaget tuh waktu kemarin dia dihipnotis di sini bahwa lo ngebayar orang buat macarin istri lo. Nih kalau lihat tayangannya nih. Jujur tadi dengar pengakuan dari pacar kamu dia udah nikah istri orang gimana? Sejujurnya saya nggak kaget, Mas. Sebenarnya suami dia itu teman saya, Mas. Hah? Saya disuruh suaminya dia buat deketin dia, dibayar, Mas. Gila sih kalau begitu, Mas. Sekarang lu punya penjelasan? Mau dihipnotis? Mau. Mau? Oke. Kalian udah berapa lama sih nikah? 12 tahun, Mas. 12 tahun nikah ya? Oke nih, foto-foto kebersamaan mereka. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan... Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa yang pengen kamu jelasin di sini tuh apa, Jimmy? Anggi, aku bawa kamu ke sini lagi. Aku jujur ingin minta maaf sama kamu. Aku juga mau kamu tahu penjelasan aku sama unek-unek aku. Biar rumah tangga kita baik-baik. Aku nyesel coba ngetes kamu, nyuruh si Hendra temen aku itu deketin kamu. Aku juga nggak tahu ternyata dia sudah punya istri. Aku nggak setega itu buat kamu jadi pelakor. Aku cuma ingin ngetes kamu saja bahwa kamu tuh benar-benar masih cinta tidak sama aku. Loh, maksudnya bukannya lo yang pengen ninggalin istri lo waktu itu kalau nggak salah? Aku nggak ada niat gitu, justru Anggi yang minta cerai. Lo sebenarnya nggak mau cerai? Nggak mau, Mas. Aku bener-bener nyesel, Mas. Aku juga nggak nyangka ternyata Anggi justru malah jadi jatuh cinta sama si Hendra. Gara-gara istriku juga aku jadi cacat, Mas. Maksudnya? Iya, waktu itu kan aku sempat berantem sama Anggi. Aku tanya, kenapa kamu minta-minta cerai? Kamu ada cowok lain ya? Terus dia jawab, iya kalau ada emang kenapa? Nah dari situ aku langsung pergi. Aku niatnya nyamperin si Hendra buat selesain sandiwara aku sama si Hendra, biar nggak deketin Anggi lagi gitu, Mas. Terus? Tapi sampai saat ini Anggi sama si Hendra ternyata masih berhubungan. Nah, aku juga sempat baca chatnya Anggi minta dinikahin. Nah, di saat itu akhirnya aku kecelakaan tunggal, Mas. Oh, lo kalap tuh? Iya. Lo kecelakaan tunggal maksudnya lo nabrak? Apa gimana?
Saya tidak lihat ada polisi tidur karena baca chat itu. Akhirnya motor saya mental, jatuh. Terus hubungannya lo cacat gara-gara istri lo apa? Iya, setelah kecelakaan itu kaki aku dibawa operasi. Tadinya mau diamputasi, cuma aku nggak jadi mas, aku nggak mau dioperasi. Emang sekarang kaki lo masih kenapa? Sekarang kaki aku bengkok, masih bengkok karena nggak mau dioperasi, jadi sembuhnya bengkok. Jadi aku berpikiran istri aku yang membuat aku cacat, seumur hidup lagi. Tapi kan itu kan kecelakaannya lo sendiri yang jatuh dari motor. Iya, ini mungkin hukuman aku juga mas, karena aku ada niat jelek mau ngerjain istri aku buat ngetes dia, ngejual ke teman aku. Tapi kenapa dia yang kecelakaan, kenapa aku yang jadi dimusuhin, disalah-salahin sama keluarganya? Dituduh-tuduh jadi penyebabnya membawa sial. Oke, emang Anggi dituduh-tuduh bawa sial jadi sama keluarga lo, jadi dia yang dimusuhin sama keluarga lo gara-gara lo kecelakaan? Justru itu mas, aku nggak tahu kalau keluarga aku ternyata nuduh Anggi membawa sial. Terus? Aku udah pernah jelasin ke keluarga aku jangan nyalain Anggi lagi. Cuma memang aku terlalu takut mas sama keluarga aku, karena dari kecil waktu aku SD ayahku udah meninggal, ibu aku juga sempat pergi ninggalin aku, dan aku akhirnya diurus sama nenek aku mas. Dan sekarang pun nenek aku sudah nggak ada mas, makanya aku takut mas kalau aku ditinggalin lagi. Justru sekarang aku takut Anggi makin terjerumus perasaannya ke si Hendra. Kan lo sendiri yang dulu nyuruh Hendra deketin istri lo. Iya, aku nyesel mas. Sejak sama Hendra, Anggi makin berubah, sering main HP, chat-chatan terus sama Hendra, nggak mau ngurus anak. Iya, kalau lagi main HP suka-suka nyum-nyum sendiri mas. Bahkan sampai berak pun handphonenya dibawa. Kita pernah berantem besar, hampir cerai tuh mas, cuma karena gara-gara berak. Cerai gara-gara berak? Iya mas, waktu itu kan pas dia lagi berak, saya mules tuh juga pengen berak mas. Iya. Nah saya gedor-gedor tuh, dia malah mandi, terus saya dengar juga tuh dia lagi telepon-teleponan, kayaknya sih sama si Hendra mas. Ya saya nggak tahan lama-lama nungguin kan, akhirnya saya cepirit tuh mas. Iya terus? Iya kesel banget tuh saya tuh mas tuh. Oh jadi lo berantem besar tuh gara-gara berebutan tempat berak? Iya mas. Padahal kan lo bisa berak bareng-bareng kan, istri mandi, suami berak, namanya suami istri. Gue juga kadang-kadang bisa begitu. Ya nggak mau dia mas, dikunci pintunya sama dia. Mungkin dia lagi asik kali tuh, chat-chatan sambil telepon-teleponan juga di kamar mandi. Iya, udah gitu juga perubahannya, dia sering dandan, pakai lipstik lah, pakai baju-baju bagus kalau keluar rumah mas. Iya, dia juga pernah ke Perugok video callan. Tapi pas saya lihat dia pura-pura lagi live. Oh, pura-pura lagi live TikTok gitu? Iya, pura-pura lagi live TikTok dia. Padahal video callan? Padahal dia video callan itu. Iya, parahnya lagi juga jatah suami juga udah nggak pernah dia kasih mas. Aku kalau minta pasti dia tolak terus. Pernah aku berantem, aku paksa dia mas, tapi dia kayak patung gitu, diem aja mas. Jadi udah nggak ada rasa aja, hambar jadinya mas. Iya, gara-gara itu ya telapak tangan aku jadi halus nih mas sekarang. Kenapa? Ya itu karena mainnya pakai sabun mas. Oh iya. Oh iya. Jadi lu nggak pernah dapet jatah suami nih? Iya, nggak mas. Lagi juga kalau dapat jatah dari dia udah kayak patung mas, sama aja. Kayak main sama boneka. Akhirnya ya pernah jadi kayak ngerasa aku perkosa dia. Oh gitu. Suami kan berhak, itu kan kewajiban istri juga melayani suami kan mas. Ngapain sih ituan diomongin? Oke.
Ada lagi yang mau lo ungkapin nggak sama istri lo? Coba penyesalan lo apa coba? Ya, aku sih sebenarnya sudah banyak berubah Mas sama Anggi. Dulu aku suka minum-minum, sekarang udah enggak lagi Mas. Dulu juga teman-teman aku banyak yang ngejek-ngejek aku mandul. Karena mantan aku yang dulu aku nggak punya anak Mas. Tapi sama Anggi kan aku udah punya anak. Itu makanya aku udah mau benar-benar mau berubah Mas. Udah nggak mau. Ini jadi pernikahan terakhir aku lah. Aku udah pengennya seperti itu Mas. Kenapa kamu nggak belain aku pas keluarga kamu nuduh-nuduh aku dan jelek-jelekin aku? Kenapa kamu nggak belain istri kamu waktu keluarga kamu nyerang istri kamu? Aku emang salah Mas, aku nggak berani, kurang tegas aku sama keluarga aku Mas. Aku takut kalau aku keras aku malah dijauhin sama keluarga Mas. Aku trauma Mas, ditinggalin Mas, karena masa lalu aku Mas. Kenapa coba? Gue pengen tahu masa lalu lu kenapa sih? Apa sih yang teringat di pikiran lu? Iya dulu waktu aku SD ayah aku meninggal Mas. Terus? Ibu aku ninggalin aku Mas. Akhirnya aku diurus sama nenek Mas. Waktu itu aku juga hampir mati Mas. Nungguin ibu balik, nggak balik-balik, aku nangis terus. Tapi ada nenek aku di samping aku. Dan sama saudara-saudara aku juga ditinggalin sama ibu. Makanya aku nggak mau lagi Mas. Aku trauma Mas. Ditinggalin. Tahu sakit jadi tinggalin gitu rasanya. Iya Mas. Ibu kamu sampai sekarang gimana? Nah, sekarang ibu sudah balik Mas. Aku lulus SMA tuh dia udah pulang, udah balik. Oke. Setelah aku sudah lulus. Iya dari situ makanya aku jadi takut Mas. Aku ditinggalin sama orang-orang yang aku sayangi. Nah tapi lo kenapa kemarin nyuruh bayar cowok buat deketin bini lo kalau emang lo takut ditinggalin? Iya Mas, aku cuma ngetes doang. Mau tahu sebenarnya Anggi ini masih cinta nggak sama aku. Aku suruh teman aku deketin dia. Malah dia benar-benar pacaran, dia malah jadi jatuh cinta sama si Hendra Mas. Oke. Saya ngerti. Saya ngerti. Ini adalah trauma kamu masa kecil. Kamu pernah ditinggalin ibu kamu saat bapak kamu meninggal. Kamu nungguin ibu kamu nggak pulang-pulang. Jadi di dalam pikiran kamu sekarang, ya semua orang bakal ninggalin kamu. Hapus rasa itu. Buang jauh-jauh ketakutan-ketakutan dalam diri kamu. Coba, sekarang bayangin. Saya bawa kamu kembali ke masa di saat kamu ditinggalin ibu kamu. Coba, rasanya apa? Ibu, pulang, jangan pergi Ibu. Ibu, jangan tinggalin saya Ibu. Terus bayangkan. Bu, pulang Bu, saya takut sendiri Bu. Ketakutan itu makin dalam, rasakan terus. Ibu, Bawa terus itu, Bu. bawa rasa itu, ingatan itu kembali ke masa sekarang. Ibu, Dan semakin kamu merasa kembali ke masa itu, Ibu. semakin lama kamu bisa melupakan itu. Terus keluarkan saja. Keluarkan saja dan lama-lama makin jauh perasaan itu hilang, rasa takut itu hilang. Dan sekarang bayangkan ibu kamu sekarang sudah kembali lagi di hadapan kamu. Ada ibu kamu di depan kamu? Coba rasanya apa? Oke, terus dekat erat ibu kamu dan hapus trauma masa lalu kamu. Hapus trauma masa lalu kamu di saat kamu kehilangan ibu kamu meninggalkan kamu, dan mulai sekarang kamu adalah menjadi Jimmy yang baru, di mana kamu tidak akan lagi paranoid atau merasa bahwa kamu selalu akan ditinggalkan orang-orang yang kamu kasih, yang kamu sayangi. Oke, dan tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Oke, Anggi. Kamu dengar penyesalan suami kamu. Iya, Mas. Sekarang giliran kamu ngomong di sini.
Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku. Oke Anggi, ya kita mulai ya. Oke, maju dikit. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut ya. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Mas, tolong tanyain Mas, dia sama si Hendra masih ada rasa nggak sih? Oke, gimana hubungan kamu dengan Hendra sekarang? Jujur Mas, sampai sekarang aku masih ada rasa sama Hendra. Cuma aku udah mulai menutup komunikasi saya sama Hendra. Udah ngeblokir nomor-nomor dia. Cuma susah Mas. Rasa nyaman ini masih ada. Saya lagi mencoba untuk ngebuang rasa nyaman ini kepada Hendra. Oke, tapi gimana rasanya tahu bahwa suami kamu justru yang nyuruh Hendra untuk ngedeketin kamu gitu? Dia bayar Hendra malah. Jujur kesel Mas. Aku ngerasa kayak dijual sama pria yang beristri. Aku kayak pelakor Mas. Tapi kata Jimmy, kamu yang minta cerai terus. Aku kesel Mas, karena keluarganya selalu mandang aku jelek, nuduh-nuduh aku yang enggak. Aku selingkuh lah. Aku disangka jual diri ke hidung-hidung belang. Aku disangka ngabur-ngaburin duit dia, belanja yang enggak jelas, belanja-belanja buat keperluan aku. Skincare, ngebelanjain selingkuhan aku, ngejajanin selingkuhan aku. Ya aku selingkuh karena dia yang kondisiin kan. Dia yang ngebayar Hendra buat deket-deketin aku. Jadi aku ngerasa nyaman sama dia. Kan dia yang selalu bilang, kamu kalau kemana-mana selalu selingkuh. Iya, ucapan jadi kayak ada doa, Mas. Dan parahnya lagi Mas, pertama anak aku lahir, anak aku kayak nggak dianggap gitu Mas sama keluarganya. Disangkanya bukan anaknya dia, disangkanya anak selingkuhan aku. Oh gitu? Iya Mas. Yang parahnya lagi, pas anak aku lahir, suamiku nggak mau sama sekali gendong dia. Anak aku nangis aja didiemin Mas. Padahal aku lagi pengen mandi gitu, pengen makan sebentar doang. Anaknya nangis didiemin aja. Kayak nggak dirawin gitu, kayak nggak peduli dia sama anaknya. Padahal anak dia Mas. Dan lebih parahnya lagi dia sampai ngomong gini Mas, itu bener anak kamu kan? Itu bukan anak selingkuhan kamu. Sampai dia kayak aku bener-bener sakit hati Mas, dia ngomong kayak gitu. Iya. Kalau boleh jujur Mas, sebenarnya dia yang nyelamatin hidup aku Mas. Jimmy ini? Iya Mas. Gimana? Kenapa emang? Ya dulu kan aku urakan. Juga mantan suamiku kan juga sebenarnya bandar narkoba Mas. Mantan suami kamu? Iya. Terus? Aku jadi terjerumus sama narkoba. Sejak kenal sama Jimmy, hidup aku jadi berubah Mas. Dia ngejauhin aku dari barang-barang seperti itu. Aku mau pakai aja sama dia ditahan-tahan, kayak ngalang-ngalangin biar aku nggak pakai itu lagi Mas. Aku sempet sakau, bener-bener sakit banget rasanya. Jimmy sebenarnya yang nyelamatin aku dari narkoba Mas. Berarti artinya Jimmy itu berarti dong dalam hidup kamu? Iya Mas. Sebenarnya mah aku sayang banget sama dia Mas, sama Jimmy. Cuma dia karena nggak tegas aja sama keluarganya. Oke, gue paham nih masalah miskomunikasi. Sakit hatiku, anaknya dituduh bukan anaknya dia Mas, sama keluarganya. Selain sama keluarganya juga aku sama temen-temennya juga kayak nggak dipercaya gitu Mas. Kayak diomongin jelek-jelek aja sama temen-temennya di depan keluarganya. Aku dimaki-maki, kayak dijelek-jelekin gitu. Kayak aku dianggap pembantunya, suamiku juga diem aja. Mungkin dia malu kali Mas. Dari situ aku disuruh pergi sama keluarganya. Kucing aja ngerti perasaan seorang yang lagi hipnotis. Karena kucing itu kan kadang-kadang bisa denger perasaan kita, doa kita gitu ya. Makanya guys, gue punya 50 kucing di sini.
Padahal aku sempat berhijab mas, syar'i. Tapi sama temennya aku dibilang nggak pantas gitu. Nggak pantas aja kayaknya di mata Allah, aku nggak layak aja aku bisa jadi orang baik. Oh, jadi akhirnya lo lepas hijabnya lagi gitu? Iya mas. Karena ada temennya yang ngata-ngatain aku, katanya nggak pantas aku pakai hijab. Karena penampilan aku yang sebelumnya tatoan, urakan. Kayak ngerasa nggak pantas aja kayak dilihatnya sama dia. Iya. Sebenarnya nggak gitu juga kan, ibaratnya semua manusia itu sama di mata Allah. Tidak ada satupun manusia yang merasa dia lebih suci dibanding yang lain. Semua manusia itu pasti punya dosa, ya kan. Dan setiap orang berhak kok untuk dekat dengan Allah, dengan Tuhannya. Tadi sebenarnya di hati kecil yang paling dalam lo apa? Di hati kecil saya kayak aku ngerasa minder aja mas, kayak aku nggak pantas aja gitu, selalu dipandang rendah aja sama orang, apalagi sama keluarganya, sama temen-temennya. Aku juga sempat dituduh pelakor mas, aku di teror mantan istrinya, disangkanya, soalnya kan dia juga lagi proses cerai mas, disangkanya aku pelakor, merusak hubungan rumah tangga dia. Pada saat itu? Iya mas. Sebetulnya sekarang gue mau tanya sama lo nih, di hati kecil lo tuh pengen cerai nggak sama suami lo sih? Sebenarnya enggak mas, aku masih sayang sama dia, cuma karena dia nggak peduli dan cuek banget sama aku mas. Jadi lo ngerasa kayak nggak dihargain? Iya. Gue udah tahu nih mas, kayaknya perkaranya adalah dia tuh cinta banget sama lo, dia ngerasa lo tuh sebenarnya udah pahlawan dalam hidupnya dia. Cuman kalau gue simpulin tadi sakit hatinya saat lahirin anak kalian, kamu Yodo itu bukan anaknya satu. Dia sakit hati waktu keluarga lo pada nyalain dia, lo nggak belain dia di mata dia. Ketiga yang paling parah ya lo bayar orang buat deketin dia. Ini masalah komunikasi aja mas. Sebetulnya dia tuh masih punya harapan sama lo. Sekarang dia bilang tadi kan dia masih susah ngilangin perasaan dia sama Jimmy. Nah, lo yang bisa tuh lo rubah. Harus dari lo harus tegas sama keluarga lo. Ya bukan berarti lo harus jauhin keluarga lo, cuman lo harus jadi orang yang bijaksana. Terus kedua juga, ya lo jangan nuduh-nuduh. Ya akhirnya kan istri lo jadi selingkuh beneran. Dia selingkuh gara-gara lo yang selalu nuduh-nuduh dia selingkuh. Terus lo yang memberikan umpan buat dia selingkuh. Kadang-kadang juga banyak dalam rumah tangga gitu. Istri pada bilang, oh dasar lo selingkuh ya, selingkuh. Dari nggak selingkuh akhirnya jadi selingkuh gara-gara diucapin mulu. Jadi ada sugesti gitu loh. Ini pelajaran buat semua. Coba kalian kasih komen, pernah nggak ada yang ngalamin kayak begini? Oke, ya udah intinya itu aja. Ya, sekarang perbaiki hubungan lo dengan suami lo. Udah, dengan Hendra itu lupakan. Kemarin juga Hendra datang ke sini sama istrinya. Dia cinta sama istrinya. Udah lupain, udah. Blok, udah bener lo ngeblok dia. Ya, perbaiki hubungan lo dengan suami lo. Ya, buang jauh-jauh. Ini ibaratnya kayak bola salju, efek bola salju yang terus menggumpal jadi besar. Itu masalah kecil awalnya. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Maafin aku ya sayangnya. Aku nyesal, aku ingin berubah. Kasih aku satu kesempatan lagi untuk berubah ya. Ya udah, ya buka hati lo, udah perbaiki lagi dari nol, ulang dari nol. Ya, udahlah, semua orang pernah punya kesalahan, tapi juga kan ada kalanya kita juga, selain kita juga menyadari kesalahan kita minta maaf juga, kita juga harus mau juga memaafkan orang lain yang udah salah sama kita. Tuh, kucing aja merestui itu. Ya, dia tahu perasaan kalian. Ya. Dan kalau begitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi.